Oke. 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 Sebelum membahas tentang materi hari ini, saya mau mengumumkan terkait dengan tugas. Tolong sebentar saya tutup ya. Biar yang sana juga tolong dicatat ya Mas Mbak yang di Gimit begitu. Saya kok bau kembang? Enggak. Kok kayak bau melati? Barusan. Bilang tadi. Iya barusan. Tuh. Oke, mohon dicatat ya teman-teman mahasiswa semuanya, termasuk yang kelas 2024E yang di online. Jadi tugasnya untuk keuangan negara adalah, sebentar, filenya. Nah, tugasnya adalah berkelompok, yang pertama ya. Tugasnya berkelompok dan satu kelompok itu maksimal 5 orang. Karena maksimal 5 orang, maka minimal boleh 1. Oke. Nah, tugasnya ngapain? Kok wangi? Wangi nggak sih? Oh ya, melati Mbak. Barusan. Yo kayaknya. Ya. Melati. Oke. Tugasnya ngapain? Tugasnya menyusun paper ya. Nah, papernya itu susunannya adalah latar belakang abstrak,
terus introduction atau latar belakang, ya, pendahuluan, maaf, terus metode ya, terus hasil dan pembahasan atau result and discussion kalau bahasa Inggris. Terus yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Kalau mau dikasih recommendation, saran juga boleh, ya. Dan ditambahkan apa itu? Daftar pustaka, betul sekali. Spasinya 1 dan minimalnya 10 lembar, maksimalnya 15 lembar saja. Kalau ya mau 18 boleh lah ya, 18 boleh lah, sampai 20 gitu maksudnya. Gitu ya. Cukup jelas? Oke. Nah, di sana jelas ya? Teman-teman kelas E? Jelas, Bu. Oke, siap. Nah, temanya tolong dicatat ya. Temanya yang pertama, ini gini, boleh milih salah satu ya. Kami mau menyediakan tema sebanyak-banyaknya agar Anda itu relatif rada umum, agar Anda itu dan kami melarang Anda itu nanti sama ya. Jangan sampai sama dan kalau ada mahasiswa yang sama dengan kelompok lain, maka dua-duanya kena sanksi dan dipastikan insya Allah nanti akan mengulang ya, karena nilainya akan sangat rendah. Ya, jadi kemungkinan besar akan mengulang ke mata kuliah keuangan negara atau keuangan publik. Jelas ya? Jadi jangan sekali-kali contekan, itu pertama. Yang kedua, jangan sekali-kali Anda pakai AI saja ya. Pakai AI boleh, tapi harus tetap dielaborasi, harus tetap diparafrase dan kawan-kawan. Harus dielaborasi ya Mas Mbak ya, nggak cuman istilahnya masih diramu lah ya, seperti itu, nggak plek-ketek ya. Kalau Anda langsung kopas dari AI, maka tolong yang belakang diperhatikan, maka potensi untuk Anda sama, tolong Mas, potensi untuk Anda sama dengan kelompok lain itu akan sangat besar. Ya kayak kasus kemarin, UTS dan UAS ya. Anda merasa nggak nilainya nggak maksimal kemarin? Merasa kan? Kenapa kok begitu? Karena Anda kopas AI semua rata-rata ya. Memang Anda nggak contekan, tapi Anda nyontek sumbernya sama. Begitu, dan Anda nggak effort sama sekali. Kami paham Mas Mbak saja niki nggak apa-apa, nggak pakai AI. Tapi Mbok yo tambah-tambahi dengan materi yang Anda dapat gitu loh. Ya, saat ini nggak sama sekali ya. Begitu langsung. Nah, jadi next jangan begitu. Boleh pakai AI tapi tolong tambahkan dengan materi yang Anda dapat di kelas. Begitu. Se-human mungkin lah. Ya, semakin Anda itu daki ngomongnya ngono ya, wapi ngono ya. Alah, segini lah. Masa iya sih mahasiswa saya itu bisa sampai ngomong kayak gini kan gitu kan. Ya jelas Mas Mbak ya, saya itu kemarin jujur nih ya, saya nggak koreksi. Saya cuma seret. Apain saya koreksi, wong Anda aja juga nggak baca kok. Anda yang ngopas itu baca nggak? Alah, dibaca. Nah, ya baca pertanyaannya, ya kan? Baca detail tak? Oh, gala detail. Nah, ya. Jadi ngapain? Wong yang darat aja nggak baca kok pemenang lapor aku ngoreksi kan begitu. Jadi ya, AI pasti sekian mau tambah beneran saya. Begitu. Anda memudahkan tugas saya seperti itu ya. Jadi jangan begitu, next ke depan ya, jangan begitu ya. Tunjukkan Anda itu bisa. Seperti itu ya. Bisa kok. Insya Allah bisa ya. Ada effort lah, ada effort. Kan Anda kalau pakai AI itu kan waktunya masih sisa banyak tuh. Ya kan? Nah, sisa banyak itu Anda gabung-gabung dengan teori. Biar menjadi human lah ya. Se-human mungkin. Mas, tolong yang belakang ya. Ya, tolong bisa kondusif. Oke, sudah ya tadi materinya? Belum. Tema yang pertama tentang analisis pengelolaan keuangan. Ya. Nah, nanti itu subtemanya boleh keuangan di tingkat provinsi, kabupaten kota, kementerian lembaga atau pusat. Ya.
Sehingga nanti kan potensi sama kecil. Karena saya ngambil di Trenggalek, saya di Tuban, saya di Bojonegoro, saya di Bandung, saya di Jawa Timur, saya di Kalimantan. Kan? Ya, pilihannya banyak. Karena untuk diketahui ya, ini mata kuliah KN itu, KP itu ada 2 angkatan ya. Jadi totalnya itu ada 21 kelas. Ya, 11 kelas angkatan 2023, 10 kelas angkatan 2024. Ya. Jadi ya ada peluang memang ada, tapi ya itu tadi kami perluas lagi ya. Jadi agar Anda itu lebih fleksibel. Pun misalnya gini ya Mas Mbak ya, kalau Bu, ternyata sama plek Bu temanya, sama-sama pengelolaan keuangan dan kemudian sama-sama di Trenggalek misalnya. Gimana? Udah. Oke. Jadi gimana kalau sama plek begitu ya? Sebenarnya nggak masalah. Ketika Anda mengerjakan sendiri, nggak akan sama. Nggak akan sama. Walaupun mungkin ada beberapa sumber yang sama. Misalnya apa? Wartawan itu Mas Mbak ya, beritanya sama kan? Ya kan? Secara umum temanya sama kan? Nah, tapi mereka menyampaikan sama nggak? Nggak akan sama. Masih di koran kan begitu, sama kan? Tentang kemenangan mana, Chelsea, Topo, FU, dong kan? Ya kan? Apakah ininya sama? Nggak akan sama. Maka kuncinya ya di kelompok Anda sendiri. Anda ini mau effort atau enggak? Ya kan? Kalau Anda mau effort saja nih, misalnya pun sama, nggak masalah. Temanya sama loh ya maksudnya. Nggak masalah. Begitu. Clear ya? Jadi jangan pernah melihat punya teman, karena Anda kalau begitu punya teman, Anda terinspirasi. Anda terinspirasi. Ini nggak usah. Begitu. Jelas ya? Kalau temanya aja nggak masalah. Jadi itu saran saya, ketua kelasnya, PJ-nya, atau bahkan semua nanti perpejian itu kumpulkan ya. Jadi teman-teman yang sudah fix temanya dan lokasinya, silakan menulis di grup. Misalnya grup kelompok satu, gitu. Nggak usah disebutkan kelompoknya siapa, nggak usah. Biar, udah ditulis teman saya, ya sudah, saya ngambil yang kelompok lain. Rata-rata satu kelas nanti akan ada sekitar 40 kali bagi 5 itu berapa? 8 ya? 8-an lah, sekitar 8 kelompok dalam satu kelas. Tinggal 8 tema. Tema yang kedua adalah sumber pendapatan ya. Itu boleh optimalisasi, boleh strategi subnya ya. Sumber-sumber pendapatan ya. Pendapatan negara, daerah, desa, boleh. Ya. Peran atau juga boleh pengaruh. Ya. Mas-mas yang di sana, Mbak-mbak juga itu ya, clear ya. Nomor 2. Nomor 3, boleh temanya tentang pengeluaran atau belanja. Subtemanya bisa efektivitas efisiensi, bisa dampak. Ya, seperti itu. Terus yang ketiga adalah teks. Yang keempat adalah pajak. Pajak itu subtemanya bisa strategi atau optimalisasi, boleh. Kan bisa ya, Anda misalnya pajak APBD, pajak daerah di kota mana, atau pajak langsung aja, pajak pusat, nanti studi kasusnya di DJP mana, ya kan DJP itu kan lembaga pusat yang ada di daerah, itu untuk mengamankan pajak-pajak di pajak-pajak pusat yang ada di daerah, karena misalnya PPN kan ada di daerah juga toh, ya kan, pabrik-pabriknya di daerah kan, makanya mengamankan itu, gitu loh Mas Mbak. Nah, terus apa ini? Audit ya atau pemeriksaan yang kelima. Nah, audit itu bisa eksternal, bisa internal. Eksternal siapa yang melakukan? Pintar sekali ya. Kalau di depan terus ya pintar. Kalau di belakang terus ya menang nuk apa ya? Ya. Apa Mas tadi temennya bilang apa tadi? Diam yang lain. Yang belakang-belakang? Pemeriksaan eksternal dilakukan oleh siapa? BPK. Oke, BPK itu apa?
Badan pengawas. Wah, pintar sekali. Yo, pintar ya. Maaf saya sudon. Terus apa namanya? Pengawasan ya. Jadi audit itu bisa eksternal, bisa internal. Kalau internal siapa kemarin? Pengawasan internal kalau di kementerian? Inspektorat Jenderal. Betul. Ya, kalau di mana daerah namanya? Sama-sama inspektorat tapi inspektorat daerah. Gitu ya. Terus gini ya, jadi eksternal internal pengawasan terkait dengan APBD atau APBN boleh. Terus pengawasan, pemeriksaan maaf. Nah, terus yang terakhir adalah temanya pengawasan ya, pengawasan itu nanti bisa pengawasan keuangan ya maksudnya itu nanti melalui DPR. Itu fungsi pengawasan keuangan oleh DPR gitu. Oke, ada pertanyaan? Belum. Ada tema lain Bu? Boleh ya. Selama itu relate dengan keuangan. Tadi ada di kelas lain ada Bu. Kalau misalnya saya mau ke APBD, keuangan desa gimana? Nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa. Karena Anda nanti setelah UTS nanti pembahasannya itu sudah mulai ke keuangan daerah. Ya, seperti itu. Terus Bu, saya ini kan Anda kan 2023 ya? Wis ngerti paper kan? Sudah ngerti jurnal kan? Oh ya, jika mahasiswa mampu papernya itu mampu bisa Anda itu sampai mempublikasikan ya, maka Anda akan otomatis nilainya A. Ya, tentunya nanti ketika submit taruh paling depan ya. Letter of kenapa lo? Kenapa? Karena katanya apa? Loh, ada ke publik? Sinta apa dulu? Enggak terindek apa ininya? Oh, media massa. Loh ditagih dong? Terus jawabannya apa? Apa? Revisi. Siapa yang ajar? Sudah, loh. Sudah sekarang sudah. Masih G? Sebentar. Sebentar. Jadi gini Mas Mbak. Jadi kesempatan untuk revisi nilai itu sudah ditutup. Karena kemarin itu sudah closing, sudah dilaporkan ke Pedidikti. Nah, kemarin memang dari prodi itu sudah beberapa yang bermasalah sudah barengan satu surat. Bentar. Nah, dan yang ada di mata kuliah saya juga ada saya salah input seperti itu. Ada beberapa dosen yang lain. Salah satunya juga seingat saya ada Bu Anita, tapi saya lupa mata kuliah apa. Sebentar ya, saya cek suratnya. Loh, kok gitu? Yo kasihan loh. Nanti saya tegurnya lah. Dan tidak semua ya? Semua. Oh, mampu publis semua. Oh iya, guys. Benar. Iya. Ya, apa sih? Nah, kayak gini-gini loh, saya nggak suka. Apa? Katanya nilainya nggak lah, nggak bisa lah. Katanya bisa diperiksa. Ya. Katanya bisa sekarang.
Jadi yang mengajar siapa? Kelas 1 siapa yang mengajar? Oke, yaudah. Kelas apa ini? Kelas apa? Udah. Ingatkan saya ya. Siapa ki Mbak? Siapa ki Ayu ya? Bunga, Bung. Ingatkan saya ya, buat pilih saya. Ya. Jadi gini ya Mas Mbak ya, memang kayak gitu tuh ribet, memang ribet. Tapi kan ini hanya kalian dan kesalahan dosen. Ya, jadi maksud saya tuh kemarin saja ada dosen yang saya tegur keras seperti itu ya. Jadi janganlah ketika ketemu masalah itu terus aku nggak tahu harus kontak siapa loh. Jangan berhenti di situ, jangan seperti itu bekerja itu. Yo namanya berorganisasi, namanya bekerja pasti ketemu masalah. Ya, terus kalau kita ketemu masalah itu, ini yang membedakan ya orang yang kinerjanya bagus sama enggak. Orang yang kinerjanya bagus itu nggak usah Anda kasih ini, yo, Anda tuntun terus nggak usah kayak gitu. Itu dia jalan sendiri dan wes pasti laporan terakhir sudah begini clear. Dah. Nah orang yang kinerjanya nggak bagus itu apa? Laporannya ini Bu nggak bisa, ini gini. Oh no, alasannya begitu dan tidak ada effort untuk ini memperbaiki dan alasannya karena nggak tahu ya kan, alasan apa itu nggak tahu, kalian ini sempurna ya kan ya kita ini sempurna, maksudnya itu makhluk sempurna, punya mata, punya otak, punya apa, jadinya dosen pinter ya kan, masa nggak punya akal gitu loh Mas Mbak ya. Saya nggak suka kayak gitu tuh. Dulu kemarin juga gitu, ada dosen kayak gitu juga. Loh kalau saya salah Mas Mbak ya, saya akan berusaha untuk memperjuangkan apa namanya, kan ya sering kayak gitu ya. Perasaan tuh kemarin tuh tak semua yang bagian saya nilai itu sudah saya ini semua. Nah kok moro-moro ada mahasiswa Wapri besoknya udah dikunci kan? Ini, bentar saya cek gitu ya. Duh, kok sok nol ya tugasnya ini. Padahal tuh yang record saya, nilai yang saya itu ada nilainya. Begitu. Tapi kok kenapa yang diunggah itu jadinya nol? Itu padahal terakhir, jam-jam detik terakhir itu sudah saya, sebelum saya tidur tuh tak lihat semua nggak ada yang nol, saya pastikan begitu. Ternyata ada yang nol. Ya, kan salah saya Mas Mbak. Saya akan berjuang. Begitu. Nah ada dosen tuh nggak gitu. Gitu loh. Beberapa dosen kan ada yang nggak gitu, jadi nggak menghargai orang, ya, menghargai orang begitu Mas Mbak. Makanya mahasiswa lah ya itu kan ya. Nilai itu kan mungkin bagi dosen alas kalau gonta-ganti gitu kan. Memang Mas Mbak kalau sudah periode nilai itu tutup ya dikunci. Nah sehingga kalau revisi harus bersurat. Nah bersurat itu yang kadang banyak dosen itu malas. Nggak cuma, PPTI tolong ganti namanya. Nggak cuma gitu, nggak bisa. PPTI nggak berani dan nggak mau. Selama surat itu belum, dan Anda tahu surat itu kan dari prodi ke fakultas itu pun fakultas yang beler. Nggak ditakon-takoni gitu ya, nggak jadi suratnya. Udah kan dari fakultas ke universitas. Nah ini udah universitas nih saya juga bingung kemana gitu ya. Saya tanya si A, tanya B, si B, si C yang di pusat itu, akhirnya ketemu pokoknya di sini. Ternyata sistemnya udah diganti lagi Mbak Mas gitu ya. Udah ganti lagi strukturnya Bu, bukan saya Bu, sekarang bukan gini. Oh my God gitu ya sudah. Intinya kan saya gini Mas Mbak, jadi surat itu fisik sudah dikirim, tapi kan saya berusaha untuk PDF-nya itu dapat mereka yang bagian input nilai itu loh. Nah jadi siapa nih yang pegang input nilai? Maka saya wapri, saya kasih PDF-nya, saya laporkan bahwa surat fisiknya sudah berproses, gitu ya, mohon dibantu. Walaupun pasti saya yakin jawabannya masih menunggu Bu, belum sampai ke kami Bu disposisinya, pasti begitu. Ya namanya berorganisasi ya, ada birokrasi lah ya. Memang ada proses ya, surat itu nggak ujuk-ujuk Mas Mbak ya, surat dari fakultas ditujukan ke WR 1 ya. Dari ke universitas itu pasti masuk ke rumah surat ya, bagian umum itu. Bagian umum itu nanti dikasih baju surat itu baru nanti ini buat WR, masuk ke WR, oke? Dari WR itu dibaca sama WR. Siapa ya, bagian siapa ya ini teknik revisi nilai. Masa WR yang input nilai kan kagak, ya kan? Nah sama WR di disposisi namanya di baju surat itu. Ini mohon misalnya PPTI atau apa gitu ya.
direvisi. Nah, baru dikirim ke bagian itu, ke bagian misalnya PPTI disposisinya ya masuk ke PPTI, baru dieksekusi sepanjang itu Mas Mbak. Dan Anda pikir suratnya se-Unesa cuma surat dari visi foto? Kan enggak. Dan Anda pikir juga apakah semua standik itu jiwanya jiwa-jiwa melayani? Enggak juga, ya kan? Ya kan? Ada yang menyepelekan surat, walaupun sekarang itu sudah mulailah ya, mulai baik Mas Mbak. Kalau dulu aduh surat itu hilang terus sering. Terus mau di suratnya mbok karo. Kan ngono. Nah, jadi terus ya itu saya selalu begitu Mas Mbak kalau kirim surat itu seperti itu. Jadi terus kemarin tuh gitu Bu, mohon ya ini surat yang dari fakultas begitu. Terus baru dia belum berani Bu, terus tak gimana Bu? Oh iya ini baru datang disposisinya, baru dia berani eksekusi. Nah, yang sering menyakitkan adalah mahasiswa itu kalau dirugikan selalu ya, langsung wabri dosennya protes ya. Coba nilainya kalau sudah selesai, sudah ganti. Apa ngomong ngabari dosennya kek gitu ya, bilang ngomong terima kasih kek, nggak usah terima kasih lah ya, ngabari aja ya. Karena gini loh Mas Mbak, tidak semua dosen itu modelnya itu cuek ya ke mahasiswa ya. Kalau model saya tuh mikir loh. Saya tuh tetap mikir kayak nilaiku gitu, tetap kayak nilaiku gimana ya, itu nilainya yang kemarin tak revisi itu gimana ya, udah berubah atau belum? Ya andai saya bisa ngerevisi, tak revisi dewe langsung, wes gak usah kepikiran. Nah ini masalahnya kan harus bersurat, terus dieksekusi nggak ya, tak wabri gitu, sudah, oh sudah Bu gitu. Ya akhirnya kan tak cek, oh ya sudah berubah. Saya coba kan diam gitu ke mahasiswa, tak wabri, Mas, coba sudah ini nggak, sudah berubah nggak? Oh iya Bu, sudah kok Bu, iya, udah dari kemarin kok Bu. Ngono ki lho, sayang no ya. Orang rumangsanya ya merevisi nilai kan effortnya luar biasa gitu loh ya. Jadi mohonlah ya Mas, apa namanya, nggak bilang terima kasih aja, nggak apa-apa nggak bilang, cuma minimal bilang biar dosennya itu lega, kan merasa bersalah Mas Mbak. Kalau saya itu merasa bersalah merugikan orang, nggak tahu ya kalau dosen lain ya. Jadi bagi saya penting mahasiswa tuh bilang, oh Bu sudah berubah, gitu aja itu udah penting, bagi saya penting. Karena kan memang saya bisa ngecek ya, dosen tuh bisa ngecek, tapi kan dia urusannya banyak, kadang kan lupa gitu ya. KKN kebanyakan urusan jadi lupa ngecek nilainya udah berubah atau belum. Nah, yang biasanya yang berkepentingan ini kan yang sering memantau, oh belum berubah. Belum lagi kalau yang buka bayar UKT. Waduh, itu tambah itu ya. Bu, saya ini mau bayar, Bu. Ini kok nggak bisa, Bu, nggak bisa. Ya Allah, sabar, Thomas, Mbak, sabar. Yung niki lo ya, di Unesa itu kalau bayar UKT susulan seperti ini, itu tuh nggak bisa langsung. Harus bersurat, ini yang makan waktu. Suratnya dari prodi ke fakultas ke universitas, WR2. WR2 pun Mas Mbak, ternyata baru dieksekusi, disposisi ke bagian keuangan. Nah, dari bagian keuangan dia akan mengeksekusi buka akses untuk bisa membayar UKT. Kecuali rentang yang perpanjangan ya, kalau perpanjangan itu otomatis Mas Mbak, kalau sudah di luar itu perlu waktu. Belum lagi saya dapat komplainan, mohon Bapak Ibu tolong revisi absennya atas nama ini di revisi semua. Ya, yang kena siapa? Saya, bukan kalian. Saya melobi, bocah iki apa teko ta? Ndi buktine lho. Kuliah, mana buktinya anak ini ke kuliah? Kayak gitu-gitu tuh gimana coba? Kan gitu loh. Jadi wes dari prodi Yodisene nih kan ya, dari atas itu untuk menggiring jadi ya itu wes ya Mas Mbak ya. Jadi kalau sudah di ya, wes monggo dipantau saja Bu, kok belum Bu, kok belum bisa Bu, saya sudah ke BTN kok belum Bu. Ya tunggu ngono Mas Mbak. Itu seperti itu memang faktanya. Jadi makanya nggak cuma mahasiswa ya, saya pun sendiri juga mualas kalau harus surat-suratan ngono ya. Intinya kalau kewenangannya itu sudah di pusat aja, alamat lama. Kalau kewenangannya masih di prod ya, masih bisa lah ya, insya Allah cepat masih bisa.
Begitu. Makanya Mas Mbak, next ya, kalau misalnya musim input nilai, ya segera ya, maksudnya sering-sering dicek, terutama sebelum dikunci batas akhir. Nah itu sering dicek. Nah Anda itu berhak kok. Kenapa Bu kok nilai saya sekian? Jadi agar apa, dosen itu kalau baca kan dia akan koreksi, ngecek kan. Kenapa ya nah ini kok segini? Nah oh iya, nah barangkali memang nih salahnya dosennya. Tapi kalau sudah dikunci, ya aku mau Mas bersurat. Mana yang terakhir itu, ya itu tadi, dan direvisi pun itu ada batasnya, karena harus dilaporkan ada setiap tahun itu 2 kali, maaf, setiap semester itu setiap tahun itu 2 kali periode untuk melaporkan semua progres data mahasiswa, data nilai itu ke PD Dikti. Kalau sudah dilaporkan itu sudah dikunci. Oh no, ya. Iya, kok iso kayak gitu tuh. Oh, tadi ya. Tolong ya Bunga ya. Wah, Humas ya, kelas IE. Kelas B. Nah, yang kelas lain enggak? Karena enggak publis. Oh, publis. Nilainya A. Oh, sesuai aja. Sampai sak kelas ini. Padahal berarti sakjane sak kelas A semua. Iya. Bu Anita, Bu Lili sama ini kelas B ya. Bung, kamu WA saya aja, Bung. Sudah ya. Nah, teman-teman yang itu ya, jadi kalau itu ya, jadi kalau ini insya Allah nanti ininya A ya, gak usah trauma ya, tetap usaha ya. Nah, keuntungannya apa kalau ada, jadi bukan publikasi di berita ya, tapi harus publikasi jurnal. Kenapa? Karena memang targetnya jurnal, karena di samping Anda dapat A, nanti Anda juga ini ya, nanti kalau yudisium itu enggak perlu bikin paper lagi. Karena syarat mendaftar yudisium itu mahasiswa wajib mengunggah karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal terindeks. Itu wajib semua mahasiswa. Jelas ya, dari dulu udah seperti itu. Di sistemnya sudah ada SIM yudisium gitu. Tanya aja kalau nggak ini ya. Memang boleh di publik ini ya, di jurnalnya kita. Nah, tapi kalau Anda sudah punya ya, maka yaitu pakai yang tugas yang dulu waktu tugas. Makanya harus terindeks. Nah, teman-teman yang 2024 mungkin belum pernah lihat ya apa itu jurnal. Nah, ini ya, sebentar. Sebentar. Oh iya, deadline ya. Ya, pintar. Deadline-nya 30 Mei. Ini ya, sebentar. Mas, Mbak, deadline-nya adalah, kan kita itu kan posisinya sekarang di posisi Maret. Ya. Oke, di sini ya kita ya, Mas, Mbak. Nah, ini pertemuan ke 5, 6, 7, 8 ya. 8 ini kan di surat edaran jelas ya, bahwa apa? Boleh dapat. Yo, berarti yo dapat tidak dapat. Nah, sebentar. Jadi ini kan pertemuan ke-8 ya. Berarti kan UTS. Dan ini pun tanggal 28 itu adalah no. Nyepinya 29, 28 itu libur, cuti bersama nyepi. Ya. Dan ini sudah cuti bersama hari raya ya. Harinya entah 31, entah 1 ya. Kan seperti itu ya. Dan nanti masuknya kalau nggak salah 8, tanggal 8 Selasa. Nah, apanya? Yo setelah hari raya ya offline lah, ya seperti begini biasa lah.
ya, seperti itu. Apa? Nah, sebentar. Kan kita ini di pertemuan 8, ya. Tadi kan ada edaran seperti itu, ya, Senin sampai Kamis. Tapi mungkin UTS-nya sampai tanggal 28 enggak apa-apa ya. Jadi, ya, insya Allah nanti online. Ya. Jadi gini Mas Mbak, jadi ya sebenarnya kan dari awal saya udah bilang ya, wah udah online lagi kan, saya bilang gitu kan kemarin. Ya tapi kan situasi kondisinya ini kan nggak kondusif gitu ya, seperti itu, sehingga ya sudahlah. Semoga nanti UASnya nggak online, semoga. Yo. Makanya buktikan kepada kami, dan kepada semua dosen, Anda nggak hanya ngambil dari AI. Nek ngono maneh, gimana UAS itu mau di-online-kan lagi, ajur nanti. Percuma diajar, kan nggak dipakai pas ujian. Sama sekali nggak dipakai. Makanya ini ya, ajang pembuktian kepada kami bahwa Anda bisa dipercaya, Anda nggak cuma pakai AI. Oke, terus jadi Anda bisa pulang mulai tanggal ini ya, 21-an itu kan. Mudik. Nah, yang ini nanti Anda udah masuk ya, mungkin ya sekarang tanggal 7-an. Saya lupa tanggal 8 atau 9, 8 kayaknya. 8. Ya, oke, sebentar. Jadi ini tadi ke pertemuan ke-8, ini libur kan? 9, ini masukkan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ya kan? Minggu tenang. Terus UAS. Ya. Nah, jadi kemungkinan UASnya Juni. Nah, nanti apa namanya? Sebentar. Nah, tak ceknya ya kalender akademiknya. Tolong bisa tenang. Kalender akademiknya apa ini? Oh. Benar. Minggu tenang 26 sampai 30 Mei. Oh benar. Ya, ini berarti ada UASnya itu benar di sini benar, ini sampai ini benar. Jadi dikumpulkan tanggal 30 ya Mei ya, jelas ya. Jurnalnya nanti kalau Anda mau mensubmit jurnal minimal terindeks Sinta 5 ya, paling rendah kan Sinta 5 ya kalau nggak salah, seperti itu. Nah, mungkin ada yang belum pernah lihat jurnal ya, teman-teman yang terutama yang 2024. Ini ya Mas Mbak, Anda boleh nanti cek ya di Sinta ya. Sinta gitu aja nanti udah keluar kok. Ya misalnya ini kita Google aja ya. Di sini Sinta gitu dong, udah keluar. Nah, ini Anda klik saja. Nah, ini saya sudah login sih. Nah, nanti kalaupun nggak login bisa kok. Jadi nanti di sini diklik jurnal tuh nanti kelihatan ya. Nah, ini kebetulan yang di sini nih Sinta 1 ya kayaknya ya. Yang depan-depan ini Sinta 1, yang belakang-belakang nanti Sintanya Sinta terakhir juga. Nah, ini misalnya kita jurnal Makara ya, ini UNESA UI punya gitu, dia ini akreditasinya Sinta 1 ya, paling tinggi, dan dia terindeks Scopus ya, sudah terindeks internasional seperti itu. Ini juga Scopus, ada beberapa yang enggak juga.
Kita cek ya, kayak apa sih paper itu. Nah, ini ya misalnya, nih, nah, Makara. Makara itu anu Mas Mbak ya, Makara itu di sini kok ketintang. Memang ininya daerah ya, lokasi di UNES, di mana UI itu ada, di UI Depok, Makara. Nanti ada apa namanya? Apa ngono kuwi jenenge? Ada gedung ya, gedung Makara. Pokoknya saya Makara pasti itu UI. Jadi di sini ya ini judulnya, terus ini ya judul, abstrak ya, abstrak dulu, judul, tim penelitinya, terus abstrak, introduction ya, pendahuluan, terus metodenya, terus result and discussion kadang ada begitu, terus baru kemudian ini ya apa namanya conclusion seperti itu baru referensi gitu ya sumber. Nah kita juga punya ya Mas Mbak ya ini kalau mau yang keuangan itu ada, ini jurnalnya BPK ya, ini punya BPK Mas Mbak JTEKEN itu. Nah dia sintanya kita cek, dia Sinta 2 ya, cek ya. Nah ini Sinta 2 akreditasinya, tapi belum terindeks Scopus. Kalau Anda lolos di sini per lembarnya dulu itu 250.000, dikasih uang tambahan, bukan suruh bayar ya. Begitu. Nah, tapi memang semakin sintanya tinggi, semakin proses reviewnya itu ketat. Ya, Mas Mbak. Jadi begitu semakin rendah, semakin longgar proses reviewnya. Nah, kita cek ya, misalnya apakah benar sih papernya itu kayak gitu. Where is ini. Nah, ini misalnya, nah ini dia di papernya. Adalah ya kemarin tadi ada kok. Nah ini misalnya ya, jurnalnya dia ya sama kan, abstrak, introduction, tapi dia nggak dibagi dua ya, spasinya tetap satu, research and method, terus research and discussion, and then conclusion kan, ya kan, terus sudah referensi gitu. Nah Bu, kalau di kita ada nggak ada? Kita punya jurnal namanya JPSI Mas Mbak, ya kita cek ya. JPSI ya, Journal of Public Sector Innovation. Nah kita cek. Nah itu chief editornya itu Pak Tauran ya. Timnya itu Bu Melda sama Bu Anita salah satunya. Terus ini Sintanya Sinta 3. Mana? Nomor 8 ya, ini Sintanya Sinta 3. Ya itu ya, Sinta 3. Dan ini udah ini ya dari UPN, dari UB ini yang apa? Kirim. Nah, ini misalnya kita lihat nih dari UB gimana cara nulisnya, sama aja. Judul, tim, abstrak, introduction, method, and then apa ya? Result and discussion, terus conclusion, terus reference. Pada sama ya, sama. Ya. Bu, template-nya apa Bu? Gimana Bu? Ya template-nya secara umum begitu. Nah, kalau Anda sudah ada jurnal yang dituju, Anda langsung aja ke apa namanya ke mana? Ke ininya ya, OJS-nya ya, ke websitenya situ, Anda nanti bisa download template-nya. Ya, seperti itu. Ya, saran saya sih ya di bener, maksudnya benar-benar gitu loh Mas Mbak. Jangan asal. Clear ya? Ya, begitu. Udah ada pertanyaan enggak ya? Kita ke materi saja. Nah, ini utang luar negeri ya. Ini menindaklanjuti tentang anggaran APBN kemarin ya. Jadi kan kemarin itu jelas ada pembahasan terkait utang luar negeri.
Nah, ternyata dia ada 2 kali ya disebutkan di APBN, ya di pengeluaran, ya itu untuk cicilannya, dan untuk pokoknya ada di pembiayaan, seperti itu. Nah, apa namanya? Oke. Nah, kenapa sih kemudian pertanyaannya kenapa negara donor itu mau mengasih pinjaman utang, gitu ya? Nah, ternyata ada 2 motivasinya, ya. Ada motivasi politik dan motivasi ekonomi. Nah, kalau motivasi ekonomi itu kan berarti apa? Untuk mendapatkan uang kan? Mendapatkan cuan, keuntungan kan begitu ya. Oke, ya jelas ya. Kalau kita ngasih utang orang, itu kita beruntung nggak sih? Yang memberikan utang, terutama kalau gitu misalnya itu uang nganggur lah ya. Ya beruntung lah. Kenapa? Terutama kalau nggak pakai syariah ya. Pakai apa? Riba, pakai bunga. Wah, kan utang 1.000 jadi 1 juta gitu kan. Iya kan? Walaupun memang makan waktu lama kan begitu. Nah, tapi Mas Mbak, nah itu yang pertama tuh. Berarti secara ekonomi Anda paham ya apa itu motif ekonomi. Nah, secara politik Mas Mbak. Nah, misal nih, Anda gini, Anda punya utang ke saya, Anda segan nggak sama saya? Misalnya saya bukan dosen Anda, segan kan? Anda mau menolak saya ini sungkan nggak? Kalau orang waras, sungkan. Ya. Kalau orang nggak waras, koyok gak diutang ya. Tambah flexing, tambah ngono ya. Jadi justru sing utang iki urupe sederhana ngono ya. Tuh yang berutang, wih, gua ya posting hedon gitu ya. Posting ya. Apa namanya? Hilang. Padahal sing utang itu enggak pernah hilang ngono. Hilang pun ya enggak diposting gitu. Nah, kan sering seperti itu kasus gitu ya. Jadi, nah artinya itulah politik. Karena untuk apa ya? Punya pengaruh. Motivasi politik itu gitu, agar dia punya pengaruh di sebuah negara yang diutangi. Karena kita punya utang di IMF, kita bisa semena-mena nggak memutus kontrak dengan Freeport McMoran. Nggak bisa. Ingat, gue diutang aku loh. Ya, melalui IMF. Ya kan? Nggak bisa Mas Mbak, kadang kan gue model mau arek-arek yo ngerti gak ta politik iku. Ning demo iku gak semudah membalikkan tangan ya. Ngekat nggak iso ngono Mas Mbak gitu ya, mengatur negara itu enggak bisa begitu. Ya kadang ya dan hampir semua kebijakan itu pasti ada, kalau Anda belajar ilmu politik ya, ekonomi politik pasti ada motif politiknya, pasti itu. Itu. Anda kira Danantara itu terus benar-benar nyel untuk investasi, untuk kemaslahatan, untuk meningkatkan penerimaan negara gitu. Enggak lah. Ya. Enggak lah. Nah, pastilah ada motif-motif yang lain ya. Ya kita ya udah tahu lah. Bagi-bagi jabatan, terima kasih sudah menginikan apa dewan penasihatnya siapa? Hah? No, semua mantan presiden dan wapres, bayangkan. Nah, emangnya minjem nama presiden dan wapres kira-kira bulanannya berapa? Emang iso for free? Gak boleh lah. Anda saja, ya manusia biasa saja, Anda misalnya ada teman Anda pinjam nama Anda sebagai pengawas yayasan, teman Anda bikin yayasan itu, Anda misalnya hanya pengawas ya Mas Mbak ya, nggak ngapa-ngapain kan, memang nggak ngapa-ngapain ya. Memang kalau ada masalah memang ada tanggung jawabnya Mas Mbak, kalau ada masalah. Kalau nggak ada masalah ya baik-baik aja, Anda terima setiap bulan, ada kewajiban itu. Ya, apalagi sekaliber Danantara, dan coba cek itu susunannya tuh. Susunan statutanya organisasinya tuh. Gitu, ya. Terlepas kepentingan-kepentingan yang lain ya, semoga lah Danantara nanti akan saya jelaskan. Nah, ini motivasi ekonomi ya. Ada 4 ya, diturunkan ada 4 lagi. Foreign exchange constraint itu adalah motivasi untuk mendapatkan mata uang asing. Kan enak ini, kalau utang kan pasti dia bayarnya rupiah ya. Rupiah pun setara dengan dolarnya misalnya. Ya kan?
Nah, otomatis negara pendonor itu mendapatkan rupiah toh. Nah, dia menjadi punya mata uang asing begitu. Yang kedua, growth and saving ya. Karena motivasi ekonominya agar cita-citanya mulia nih, meningkatkan ekonomi di negara yang diutangi. Nah, dan nanti negara yang utangi bisa mandiri. Apakah iya seperti itu? Enggak lah ya. Sebenarnya dia juga berkepentingan. Oh ya, Mas Mbak, negara maju itu negara maju ya, terutama dan negara-negara Eropa, kayak Amerika ya, negara kaya gitu, itu berkepentingan ada negara berkembang. Tapi ojo maju, ojo sama-sama maju. Kalau maju diperangi, ya, ya. Jadi kenapa Bu? Kalau negaranya maju, maka menjadi kompetitor bukan? Sama-sama maju. Tapi kalau masih berkembang saja, ya kayak Indonesia nih, di pokoknya piye caranya Indonesia juga miskin, tapi juga maju, ke tengah ya terus. Kenapa? Karena mereka juga berkepentingan kita ini menjadi pasar mereka, bukan menjadi kompetitor mereka. Paham? Kalau kita pintar, kita bisa semuanya swasembada sendiri, ya otomatis pasar mereka berkurang kan? Berkurang. Mereka juga nggak senang kalau banyak negara-negara itu miskin, nggak senang. Mereka nggak bisa pasarkan kan? Nah, pemasarannya kemana? Ke negaranya toh? Ya enggak lah. Paham ya? Nah, makanya utang itu juga ya growth and saving itu growth and saving siapa? Apakah savingnya negara yang diutangi atau yang mengutangi? Nah, yang mengutangi ya sangat beruntung. Keuntungannya double begitu. Nah, technical assistant itu adalah itu tadi ya memberikan bantuan keuangan itu juga ini alasan ininya ya pembenahnya. Karena akan memberikan tenaga ahli. Karena utang itu tidak akan diberikan hanya uangnya saja, tapi pasti negara memberi utang itu, negara donor itu pasti akan juga ada tenaga ahlinya untuk memantau, mengarahkan ya penggunaan dana tersebut. Dan yang keempat adalah dalam bentuk apa dana tersebut dapat dimanfaatkan seperti itu. Nah ini ya, ya memang ya utang itu ada manfaatnya seperti yang di ini ya. Tapi ya kalau kita tidak bisa memanage dengan baik, maka alih-alih ya punya manfaat malah menambah beban, menambah masalah. Kurang apanya Sritek itu Mas Mbak? Ya kan? Bisnismen loh. Ya, kan semua bisnismen memang punya utang. Ya kan? Gak masalah karena memang mereka sudah punya konsep ya cara bertanggung jawab untuk mengelola utang tersebut. Ini seorang bisnismen. Kalau seorang birokrat punya nggak kayak gitu? Nggak punya ya. Makanya akan ada cenderungan amburadul begitu loh Mas Mbak ya. Makanya hati-hati kalau mengambil utang luar negeri untuk sebuah negara. Wong yang bisnismen aja bisa kolab kok Mas Mbak, apalagi yang bukan bisnismen. Ya, kurang apanya contohnya Sritek itu Mas Mbak. Walaupun janjinya Mensesnek semalam itu adalah 8.000 pekerja Sritek itu akan dipastikan bekerja kembali. Nggak tahu kerja kembalinya di Sritek ataukah Sritek diambil alih negara menjadi badan organisasi kayak semacam BUMN yang khususnya untuk tekstil karena kita belum punya ya. Ya ben ngurusi seragamnya polisi, seragamnya tentara, guru, ASN, sekolah itu SD sampai SMA. Kan sebenarnya butuh ya. Daripada dikeserahkan swasta kan mending dikelola negara. Ya kan? Kan pengadaannya kan ke swasta dan di ini ya baju tentara itu ini ternyata ada yang kemarin ditegur ya, pengadaannya dari luar negeri. Masya Allah, iya ditegur oleh Jokowi kemarin. Masa baju tentara yang perlu luar negeri? Emang nggak bisa apa industri kita dalam negeri gitu. Itu Mas Mbak ya. Jadi memang harus hati-hati, walaupun mungkin memang ada manfaatnya utang, gitu ya. Kalau dipegang oleh orang yang tepat, amanah, begitu ya. Utang bacaan dewe ya Allah. Nah, pertanyaannya,
Adakah negara yang berhasil mengelola utang? Ada, mana? Jerman, Singapura, yang utang itu Asia rata-rata ya Mas Mbak. Ya. Korsel dan Taiwan. Ya, Korsel Taiwan. Mas Mbak, Korsel itu bisa menjadi raksasa seperti ini, apalagi di industri hiburan, itu bukan dengan tiba-tiba loh ya. Itu by design. Sudah direncanakan jauh-jauh hari, Kak Mak bentuk FOMO gak? Ya, ya. Nggak disengaja terus Gangnam Style gitu ya. Semua demam Gangnam Style. Nah, enggak. Itu by design dan direncanakan jauh-jauh hari. Kok bisa Bu, Mas Mbak? Nah, harusnya kita tuh belajar dari Korea Selatan. Kenapa? Korea Selatan ini bagus. Dia tuh nggak FOMO. Bahwa untuk menjadi negara kuat itu nggak harus yang di teknologi. Nggak harus yang kemudian harus yang banyak engineer-nya. Ada. Ya. Karena kenapa? Kalau Korea mau menyaingi Amerika di ekonomi, mau menyaingi dari sisi teknologi, yo kalah lah. Dia wis terlalu tangguh, begitu kan? Ini masuk kalah sama mereka. Dia cross check nih, dia bisa ngaca dirinya, ya. Oh, kita ini potensinya apa? Oh, diambil apa akhirnya? Seni dan budaya. Makanya yang dilakukan apa? Dia itu melakukan beasiswa besar-besaran dulu jauh-jauh hari ya dulu. Itu untuk apa? Anak-anak muda di sana itu untuk sekolah seni dan budaya. Gimana? Emang LPDP mau sekolah seni budaya. Ke luar negeri jarang ya. Ya mungkin mau, tapi anak muda kita itu nggak dibentuk untuk itu. Karena apa? Orang tua kita ini, orang Indonesia itu tidak terlalu menghargai itu, bahwa orang pintar itu harus dokter, orang pintar itu pasti engineer, kan begitu kan? Orang pintar itu yang jago matematika, anak pintar itu ketika hitungannya bagus, ya anak pintar bahasa Indonesia apa? Anak pintar iso ngarang ngono ya, nulis gitu, gak dihargai. Nah itu jeleknya, ya budaya itu sampai sekarang di Indonesia. Makanya Anda jangan begitu ke anak Anda ya, ke depan. Ya Anda harus punya wawasan yang terbuka. Anak Anda itu bukan kepanjangan tangan Anda atas ketidakberhasilan Anda, yang Anda paksakan ke anak Anda, jangan. Dulu nggak bisa jadi kedokteran, anak dipaksa. Wow, dari kecil, di les dia apa, sangat ambisius. Banyak kan? Ya kemarin kasus ya, mahasiswa UNER, bundir, cewek, dan kirim surat, dan suratnya jelas, puas menyebutkan mama, ibu, in English, ya Mas Mbak, ya karena dia jelas di surat itu sangat jelas sekali, dia itu intinya dari kecil nggak pernah dikasih kebebasan untuk memilih, nggak punya pilihan dia tuh, nggak dihargai, ya bahwa harus begini terus mengikuti keinginan orang tuanya. Nah, begitu Mas Mbak. Bundir benar kedokteran ya. FKG kalau nggak FK umum, UNER. Dan dia bundirnya di ini loh, komplek pergudangan di Sidoarjo dengan cara pakai mobilnya dia sendiri. Orang kaya, jangan dipikir orang nggak punya, orang kaya. Chinese kalau nggak salah. Tapi ini anak tertekan, ya. Nah, jadi kayak gitu loh ya. Jadi itu tadi ya, dan dia menghirup, dia bawa gas ya, kata terus diginikan kan sama dia, akhirnya meninggal lah, ditutup semua kok ininya, mobilnya ya matilah lama-lama menghirup itu, meninggal tapi bikin surat. Dan dia anak pertama Mas Mbak ya bebannya kan ini ya besar ya, karena menjadi role model, dan dia berpesan ke adik-adiknya ya, jadi anak sukses, yang pinter, sing ini gitu lah, seperti itu. Dan coba Mas Mbak ya, masa nggak ngerti sih, itu rame kok, tahu dong, gitulah. Dan ini semoga menjadi pembelajaran ya bagi semua orang tua, dan bagi kita, Anda nanti calon orang tua, jangan seperti itu ya. Seperti Korea ini loh, ya. Korea ini enggak, terus harus di teknologi. Ya, teknologi kalah dengan Amerika, dengan Cina, ya kan?
Nah, akhirnya apa? Kan membuahkan hasil ya. Dari seni, budaya, akhirnya dia mendunia. Dan bagusnya lagi, Mas Mbak, merembet kemana-mana. Kemana? Ke industri fashionnya, menjadi ya kan? Dilirik dunia, ke kosmetik, ya kan? Terus apa lagi? Oplas, oke, ya kalau oplas dulu orang ini ya, kalau nggak pernah ngomong Korea kan ya, kalau dulu tuh oplasnya Cina ya, Cina atau mana ya saya? Thailand ya dulu ya. Tapi sekarang sudah bergeser ke Korea seperti itu. Nah, apalagi? Jadi sudah merambah ke industri kuliner ya dikenal dunia. Apalagi? Ya jelas memang seni budaya. Jadi filmnya itu sudah setara dengan Hollywood ya kan? Dan industri K-popnya, masya Allah ya kan? Artinya kalau orang Asia itu histeris dengan Asia wajar lah ya. Kalau orang Asia histeris dengan orang penyanyi bule wajar ya kan ya. Tapi kalau orang bule histeris dengan K-pop, nah wajar nggak? Jajal, caramu coba, kamu jam. Bikin grup band, mana bule? Hei, bule itu juga rasis ya. Kebanyakan mereka itu juga banyak yang rasis. Jadi kita itu dipanggil siomay. Siomay, ya. Amerika itu juga gitu ya. Jangan dikira ya banyak ya. Australia juga gitu. Ada orang Indonesia itu mas apa lari-lari ya mas Mbak jalan sehat begitu diteriakin. Diteriakin begitu apa Asia atau apa kalau terus diteriakin jok ya karena mereka kecewa ya ada yang makan anjing orang Asia kan makan sembarang kalir yo mungkin kalau di kita mohon maaf ya kalau di Jawa ini kan Jawa ini tak jadi ya rasis loh rasis dengan mana? Ya, jadi memang kan begitu ya. Memang nggak tahu, ya padahal nggak diajari ya. Tapi ya memang. Blok M. Maaf ini mungkin ada yang dari Blok M ya, maaf. Dari Meksiko ya, katanya. Nanti ngomong Meksiko barang. Ya Allah. Jadi begitu Mas Mbak. Artinya apa? Artinya dia sukses, dia menguasai dunia tapi dengan cara yang lain, yang berbeda. Ya bukan? Gitu. Jadi kalau Indonesia ini karena yo koyo ngono tapi ternyata masih pemikiran lama yang mana bahwa sukses itu kalau teknologi, saintis, terus engineer harus kita ingat nggak pas pidato ininya pas kampanyenya yang inilah pas debat itu loh ingat kan apa bahwa kita kekurangan engineer kita akan mengirimkan banyak engineer untuk disekolahkan bla 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 ingat nggak jelas sekali loh ingat nggak bukan fitnah loh ya jelas kan itu nah kalau dipikir flashback, apakah iya kita tuh kemampuannya di situ? Enggak loh. Adapun kemarin itu kita katanya bisa bikin CN250, itu hanya ekornya saja. Seperti itu. Dan itu perlu orang banyak, Mas Mbak, untuk bikin pesawat. Nggak cuma satu orang, Habibito, nggak bisa. Seperti itu. Jadi maksud saya tuh, ngocong, ngono loh ya. Misalnya pun kita ada orang pintar, kan banyak nih ada orang pintar nggak mau balik ke Indonesia, terutama engineer. Karena apa? Negara juga nggak bisa memberikan hidup yang layak bagi mereka. Engineer ki soro loh sekolahnya Mas Mbak. Apalagi kalau yang lulusan luar negeri. Banyak kan yang influencer bilang, ya elah gajinya 2 juta, 4 juta, 5 juta, UMR, gaji UMR. Kuliahnya Anda susahnya bukan main kan begitu ya. Luar negeri di kono-kono, nah itu loh ini PR-nya. Jadi itulah. Contohnya kalau kayak Korea begini ya. Ada negara yang kemudian yang tidak berhasil, nah ini ada ya. Meksiko. Oke.
Dan saya baru tahu orang-orang Blok M itu menyebut orang Jawa itu adalah pride suku dengan suku dengan kasta tertinggi di muka bumi. Menyindir maksudnya karena orang Jawa ini menurut mereka ya merasa kita ini kayak orang paling suku paling tinggi lah rasnya gitu ya. Maaf ini ya. Ada konten kreator begitu soalnya. Kayak apa ini? Ya tapi lucu-lucuan sih buat lucu-lucuan. Nah ini ya, jadi kenapa utang luar negeri Indonesia ini lahir begitu ya, karena ini ya estimasi pembangunan yang besar-besaran yang tidak seimbang dengan jumlah uang sehingga kemudian terjadi defisit APBN. Nah sejak zaman kapan? Orde Baru. Makanya Soeharto itu disebut sebagai bapak pembangunan karena memang pada faktanya dia banyak melakukan pembangunan secara fisik yang ternyata itu uangnya dari utang. Baru ketahuan setelah dia lengser ketika era reformasi, ketika SBY ya sudah mati-mati sudah kan, kalau Gus Dur sebentar Mas Mbak, setelah itu baru Mega pun ya sebentar karena untuk ngajuli penggantinya Gus Dur. Baru yang settle itu ya namanya peralihan pasti ya try and error kan, karena era Orde Lama menjadi era reformasi masih membuat sistem lah, formula lah ya. Dari sistem yang anti Orde Lama. Baru yang relatif sudah bagus itu di zaman SBY, sudah mulai tertata, sistemnya ada KPK, ada macam-macam itu memang KPK sudah ada sejak Mega. Tapi secara umum berjalan dengan bagus itu di era SBY, Mas. Nah, di situ baru ketahuan utang kita itu segini, utang kita itu kalau dibagi ke sama penduduk itu masih gak iso nutup. Nah, nutup bahkan ibu hamil yang anaknya itu masih di kandungan itu kalau dihitung itu punya beban. Sudah dia lahir otomatis terbebani utang. Ternyata itu dulu analisisnya itu begitu, ekonomi kita itu seperti itu, Mas Mbak. Nah, di sisi lain sistem perpajakannya juga masih lemah ya awal-awal ini ya pembangunan Indonesia itu ya masih tidak variatif dan jumlahnya kecil sehingga ya lengkap sudah ya ditutup dengan utang. Kurang ditutup utang lagi, kurang ngono lagi begitu. Ya selama dia menjabat presiden Soeharto itu kenapa tenang-tenang aja? Ya iyalah memang itu sistem dia. Jadi orang nggak ada yang berani membahas tentang ini, Mas Mbak ya. Ini sangat ditutup rapi begitu ya. Nah, kebijakan pengelolaan utang itu padahal sudah diusahakan ya Mas Mbak, ada dua ya, gap manajemen ya, memanage utang ya. Jadi ini berarti setelah mendapatkan utang ya kan, bagaimana mengelola utang dengan baik. Yang kedua adalah kebijakan borrowing strategi, itu adalah kebijakan memilih sebelum utang loh ya, berarti memilih produk utang yang paling bersahabat, yang paling ringan, paham ya? Kan Anda kalau misalnya ngambil utang di bank atau kredit cicilan motor, pasti paling nyari yang paling murah toh. Motornya sama kan? Nah, kita nyari kan, misalnya nih, kan begitu toh, mobil kan juga begitu. Ya kan? Nah, negara juga demikian. Agar apa? Harapannya nggak sampai collab lah, begitu Mas Mbak. Nah, utang yang baik itu kriteria syarat lunak adalah apa? Masa tenggangnya lama, suku bunganya lunak, jangka waktunya relatif juga lama, seperti itu. Sehingga ringan cicilannya, Mas Mbak. Nah, jadi bagaimana yang membuat permasalahan utang di Indonesia? Yaitu tadi, ternyata pembangunan di Indonesia itu yang dilakukan oleh Orde Baru itu tidak memberikan efek ekonomi yang besar. Sehingga nggak balik ke APBN, karena APBN itu sangat ditopang oleh, tolong Mas, Anda mengetawakan apa? Kalian senyum-senyum itu, ada yang lucu? Oke, tadi ya, jadi ternyata selama pembangunan itu Soeharto itu pembangunan fisiknya tidak memberikan efek ekonomi yang
luar biasa, bukan sampai luar, yang signifikan terhadap APBN. Seperti itu ya. Kita tahu ya bahwa keadaan ekonomi itu sangat mempengaruhi kesehatan APBN. Dari mana? Dari pajak, ya kan? Ya, karena APBN itu sangat tergantung oleh pajak, dan pajak itu salah satu penyuplainya adalah kesehatan ekonomi. Ketika ekonomi kolaps, nggak ada orang belanja, nggak ada transaksi, maka pajak juga akan turun. Paham ya? Semakin banyak orang transaksi, semakin banyak orang sejahtera, sehingga banyak belanja, maka negara semakin tenang. Kemarin sudah dibahas ya bagaimana kontribusi pajak apa? PPN terhadap APBN. Pintar sekali. Nah itu tadi salahnya Soeharto itu. Pembangunannya gede, tapi kemudian tidak memberikan efek ekonomi yang signifikan. Makanya ya itu tadi abotan, APBN-nya abotan buat bayar utang, ditutup utang lagi, ngono terus sampai. Akhirnya Mas Mbak dilakukanlah itu tadi ya. Dan ini masih relate dengan sekarang ya. Bagaimana untuk mengurangi pinjaman utang di luar negeri. Dari segi penerimaan adalah meningkatkan tax ratio. Ya, apa? Diversifikasi pajaknya itu di macam-macam. Dinaikkan juga, dulu nggak dipajekin, sekarang dipajekin. Dulu Pak tarifnya 10%, sekarang 12%. Dulu nggak ada pajak barang mewah untuk 12%, sekarang dibedakan. Ya kan? Satunya 12%, satunya 11%, kan gitu. Itu termasuk untuk biar utang kita itu nggak berat-berat gitu Mas Mbak. Meningkatkan penerimaan laba BUMN. Mas Mbak, kalau ini kan Anda jelas ya, dari BUMN ya. Nah, tapi ada lagi Mas Mbak, pemerintah itu nggak puas dari BUMN saja. Dia harapannya laba dari BUMN itu bisa dinaikkan lagi. Ya, dengan cara apa? Nah, dengan cara dibuatlah namanya Badan Pengelola Investasi Dana Tara. Minggu lalu sudah saya singgung? Sudah ya? Yang mana itu tadi ya, uangnya itu harapannya yang katanya Prabowo kemarin itu keuntungan BUMN berapa? 300 T. Nah, 200 T-nya untuk dana tara. Begitu ya, harapannya kan itu tadi, ini tambah begitu ya. Terus ini adalah penjualan saham, dan juga ya moga-moga Danantara selamat ya Mas Mbak ya, bahwa investasinya itu jalan, memberikan return. Jangan sampai investasinya itu mandek. Kalau mandek ya hilang nggak uang 200 triliun? Hilang Mas Mbak ya. Itu penjualan saham dan privatisasi. Dan dari sisi pengeluaran yang dilakukan adalah penghematan, efisiensi, ya kan? Sekarang luar biasa sekarang. Dan juga reformasi pengeluaran. Nah, kenapa reformasi pengeluaran ini ya, beberapa faktor yang mendorong ya. Ini kita lanjutkan. Nah, apa yang dilakukan reformasi pengeluaran itu? Nih, disiplin ketat anggaran. Ya, sekarang ini efisiensi ya, dipilih-pilih. No. Kemarin jelas ada ini menteri apa namanya? Bismillah. Pokoknya banyak yang dikepras lah ya, enggak apa dikurangi kegiatan-kegiatannya. Melepaskan pengaruh birokrasi yang kental dan juga meningkatkan kontrol dari masyarakat. Ya termasuk tuh tadi BUMN gitu ya. Oh, ditindaklanjuti, banyak yang komplain ini kendaraannya kok pada rusak begitu ya. Tibanya ada mega korupsi begitu. Bukan penyalahgunaan ya, ngawur aja nih ya. Ya, ada pertanyaan sejauh ini? Ya, silakan setelah ini monggo beli Shell aja lah. Males ya beli Indonesia, nggak bisa dipercaya ya. Oke, saya cukup sampai di sini. Mohon maaf kurang lebihnya. Akhir kata, semoga ini